apa untuk di game yang kedua sebagai moment of truth penentuan yang akan kita lihat. Random map brawl terlebih dahulu setelah kita tadi dari Flying Clouds ya. Yep. Sekarang menuju ke arah Dangerous Grass. Tapi tukeran sisi nih. RRQ tadi di first pick, sekarang Geek Fam yang akan mencoba untuk memanfaatkan first pick mereka. Yap, dan Nopovius di ban. Mahal ya Pove ya. Welcome to the greatest mag show of all time. Dengan Harley juga ya last bandnya tadi. Nih ada beberapa yang lepas ini berarti ada Chusin. Conspired to bring you Langsung. to me. Ya ambil juga Chusin, hero yang memang bisa mematahkan ya. Strat bermain front to back. Untuk hero-hero pejalan kaki ini paling repot ketemu dengan Chusin. Ya, udah gitu kan cara mainnya tergantung lagi komposisi mereka kan. Kadang ada yang main full utility, Yep. ada yang jadi eksekutor dengan Skypierce. Jadi ya lumayan luas gitu loh untuk bagaimana gamenya bisa dibawa. Yap, Sementara Suyo. ada Suyo Harit kalau mau. Oke. Suyo Harit ini menurutku kombinasi yang pas lah ya. Karena yang satunya magic, satunya physical. Jadi cukup layak untuk dibawakan kalau memang mau dibuka di awal. Oh, high loss-nya Prayo ya. Wah ini berarti ada Leo Harit. Ya dan gak mau berarti ada combo dari high loss Chusin ya. Efek slow. Ya, tapi kan ada penggantinya Khalid. Kalau mau ambil Khalid sekarang. Khalid bisa. Tuh Khalid Chusin ya kan. Ya, Tapi ya ada Leo nih. Tawarnya makanya ada Leo, Harit, ya ada Cloud juga. Cloud. Terus ada siapa tadi? Khalid. Ya, ada Kalea kalau mau main pick off. Khalid banyak banget sekarang gignya. Iya, pilihannya banyak nih. Mau dibawa kemana nih untuk game yang kedua dari Geek Fam? Ya Kalea kalau mau main pick off kan tadi ada. Mhm. Ya paling mungkin bisa secure ke arah jungle-nya dulu gak sih Om sebelum nanti di ban kayak Leomord? Yap, Leo. Tapi catatannya dari gig sendiri, Nazara dengan Leo pakai oke. Oke. Tapi Tapi Khalid Khalid gitu ya. ya. Dan Khalid Harit. Your team is picking. Makanya aku lebih concern di junglernya sebenarnya. Ya. Ya tapi kayak Khalid kita sudah mention tadi ya bersama dengan Chusin, Wah, Harit ini oke banget juga. Dan kuat banget nih Chusin Khalid Om. Ya Chusin Khalid pokoknya kontrol rivernya enak. Iya, udah Both. kombinasi. Oke, tapi bisa dibalas pakai Yves nih. Combo slow lagi, menang juga dari match-up-nya untuk Chusin dan Yves. Yap. Mau Yves atau Chetien? Ah, Ya. Cetian tuh sebelnya memang karena Fear of the Phoenix-nya lama banget cooldown-nya ya. Iya. Tapi kalau dicepetin dikit jadi broken dia. Team is Iya ready. sih. Kayak Granger ya. Oke, Granger hero eksekutor ya. Untuk Super Toy dan menuju ke arah bending phase yang kedua. Ya, ini ada kemungkinan nggak hero-hero mid dihilangin Om? Hero mid ya ada pasti. Iya Dari untuk kick, Geek Fam. untuk kick lah. Oh, untuk kick ya? Kick yang bakal nge-ban gitu hero-hero mid. Harusnya ada. Bisa banget sih. Maksa Rinsya mungkin pakai hero-hero seperti Valentina. Iya. Ya. Atau bisa tutupin hero-nya Super Dan. Leo dulu ya. Uranus kah? Boleh Uranus Terisla ya. Uranus Teris ya hero badan buat Super Dan-nya juga. Jadi persempit opsinya. Among the Tapi planes Yves itu dia. exists the Gak mau ada equilibrium, combo Yves. which I was made for. Waduh. Nih support system hadir semua nih. Rame ya. Iya. Oke, tapi untuk jungle-nya juga udah lumayan tipis nih opsinya ya. Sebenarnya kalau untuk main ke arah tank jungle ini atau fighter jungle ya masih ada Guinevere gak sih Om buat teman-teman dari Geek Fam? Ya, kayak harusnya di ban sih Gwyn-nya. Tapi Gwyn-nya kalau ban Gwyn juga. itu over magic, jadi bukan terlalu gimana. Kalau RRQ mau ngelepas Gwyn pun it's okay. Kalau aku bisa bilang. Oke. Karena over magic ya dia. Makanya tadi aku bilang tadi, partner yang paling cocok. Ketika kita sudah dapetin Harit, itu physical antara Suyo atau Leo. Nah, Itu paling doable banget tuh, jadi kombonya enak. I will choose my own path. Arlot, Arlot ya. Kalaupun nantinya misalkan ya, Gwyn-nya tetap dipakai ya nggak ada combo sama Arlotnya juga nggak sih? iya bener. Tapi ya itu tadi sih, masih dengan kalau aku sih ngelihatnya concernnya karena satu radi bakal nutup nanti. Oke, berarti untuk Geek Fam mungkin kalau main ke arah tank jungle bisa Fredrin, Baxia. Oh bahkan aku suka Hayabusa kalau mereka mau. Wah, tapi kalau Assassin ya Hayabusa masih jarang ya kita lihat. Jarang ya. banget, tapi ada kan. Udah. Tapi Assassin, Yisun Shin, Sabar, Nolan. sabar tuh. Sabar, Nolan, ada. tenang. Sabar, tenang, Sabar. relax. Sabar, tenang, relax. Relax. Mimisan sama situ. Your team is Si Teteh jualan ini nggak? Infinite. Apa? Si Teteh. Ada Infinite nggak Teh? Ada. Ada ya. Oke, pick keempat dari RRQ Hoshi.
Mereka mau buka mid lane-nya dulu kah Om? Boleh kalau mau buka mid ya. Waduh, danger grass lagi ya. Apa kira-kira? Cetian. Cetian ya? Iya, Paling safe ya? Cetian atau Valen? Oke. Ya bisa ngedash lah minimal. Ya kan ketemunya juga dengan Chusin. Kalau Ini- gak punya dash itu berat, hidup berat. Oke Valentina. Udah jadi pilihan juga atau ya EXP-nya dulu kah? Karena ternyata Uranus Terizla juga open nih. Kalau mau diambil. Ya Uranus oke lah. Tebel lagi ya, badan lagi ya. Betul. Tapi Sora. Oke Sora, no Uranus ya. Ya. Oke, sementara untuk dua pick terakhir dari Geek Fam. Berarti kiri kanannya nih ya, EXP dan juga jungle-nya. Jungle tank kalau ketemu Sora juga lumayan susah nih, Susah ya. ada high loss juga Om. Bener. Kalau mau tank paling siapa? Fredrin ya. Physical, Fredrin. physical. Tuh ya Baxia. Magic. Magic lagi. Iya, magic. Jangan, physical, cari yang physical. Oke. Mau Yisun sih, Tapi kalau mau hujan magic boleh sekalian aja udah. tanggung ya. Nanggung ya. Gak apa-apa sih. Main Guin. Pukul turret juga masih bisa kan buat Iya. Harit kan. Oke, tapi ini dia untuk jawaban dua pick terakhir. Dan langsung menuju ke arah Fredrin. Dan Yep. juga Valentinanya diambil. Tuh dia. Tuh, banyak yang nanya kenapa gak ada Guin. Nah, itu tadi. Over magic ya, over magic nanti. Ya, Berarti ini Valentinanya akan main di EXP lane. EXP lane. EXP lane. Buset rame itu 3 magic lane, kenceng-kenceng tuh semua tuh. Di match up sama Sora ya. Ya, meskipun ya Valentina di sini adalah Valentina dengan item-item yang goib nanti. Defensif. Defensif, first item biasanya Oracle. Oracle, Brute Force. Brute Force. habis itu Item-item tuh. goib. Goib tuh itemnya tuh. Jadi kalian jangan bingung, kok tebel Valentina gak langsung tumbang gitu. Iya. Karena itemnya defensif plus ada HP bonus. Ini belum genap 1 hari ya, udah 24 jam kayak dari kemarin udah lah ya. Kemarin mereka di match yang kedua ya, Rarki kalau nggak salah ya. Iya. Di danger grass juga Kalian. map ya. Wow. Iya kan? Betul. Dan bisa dibilang kemarin mereka teracak-acak di situ, tapi hari ini di penentuannya mereka ada di map ini lagi Om. Iya. Let's see ya gimana ya. Karena mereka akhirnya menggunakan Valir juga. Ini berarti untuk early-nya sangat mengandalkan Suyo, which is akan nanggung kalau dibawa ke late game, kalau gak dapat stack Skypers banyak. Granger-nya ini butuh banget untuk farming, atau minimal Fury plus langsung ke Skypers ya, atau Oke. Skypers first pun oke lah. Oke. Tapi ini pick Valirnya juga jadi cukup menjawab ya untuk hero-hero melee dari Geek Fam. Bener, yang melee-nya paling yang kena cuma Fredrin dengan Khalid ya. Iya. Yang tiganya ini menurutku bakal bebas banget sih, jadi si Rinsha harus hati-hati juga, memang punya Vengeance Flame nih, Purify gratis. Tapi kalau dia sampai dilompatin bareng-bareng juga bakal bahaya buat Rins. Oke. Oke. Entah akan menjadi 2-0 secara langsung untuk Geek atau satu sama terlebih dahulu. Akan seperti apa jawabannya? Mari kita saksikan bersama-sama, jadi langsung saja Epel Arena, mana suaranya? Alright. Tenang. Relax. Oke, tapi ya Overthinking dikit boleh. deg-degan nggak apa-apa. Iya, udah overthinking dikit lagi ya. Kan udah Iya. over. Oke, tapi wow. Oke. Ada serangan tadi seperti ya dari Balai dan juga Aboy. Oke. Sama-sama low HP ya untuk kedua belah roamernya. Tapi ya cukup aman untuk tidak tertrigger dari flickernya Baloy. Sementara untuk revitalize-nya masih aman. Untuk ke-trigger sama Idok juga. Harusnya nggak terlalu jadi masalah. Ya. Baloy pun lagi nunggu ya level 2 biar punya quick Yep. Vanguard. Ada serangan balasan yang dilakukan begitu baik RRQ. Yes, dari tadi ya. Sebuah damage yang bisa disumbangkan oleh Super Ken juga. Dan akhirnya ngebuat Aboy tumbang. Early yang bagus lagi. Wow, ditambah- early yang baik. Yep. Ini bukan early yang baik ya, sangat baik sekali. Udah unggul leading 2 juga, bahkan berhasil untuk matanya tadi. Sebuah usaha pengambilan creeps tadi masuk ke dalam jungle milik Geek. Basic Common Emblem untuk Valentina, bermain sebagai XP lane sekarang, ada FOB juga bersama dengan Brave Smite. Dan ada 3 cooldown ya, ada 3 inspired yang dipakai. Yap. Ditambah lagi ternyata untuk Super Ken-nya ya dia udah punya penetration dari awal ya dengan Assassin Emblem yang dibawakan. Yep. Oke. Dan ya banyak festival ya di sini lihatnya ya. Festival. Yep. Tenacity cuma dipegang dengan Hylos nih buat Idok juga dan Revitalize dia. Alright. Untuk objektif turtle yang pertama sudah akan keluar juga Superda. Wah. Belum level 4 ya. Iya, Marcelnya udah punya kopi ke arah ultinya Super Dan juga nih. Iya.
Wow, oke. Mau kemana Sejauh nih? ini kayaknya belum bisa dideketin juga ya. Dan Nazara bermain dengan tank jungle harus hati-hati juga. Jangan sampai setup mereka di awal ini patah di tangan RQ Hoshi. Oke. Dan Aboy mengatuskan super dan sepertinya langsung saja memberikan sebuah inisiasi. Baluskinya masih berhasil selamat tapi pada berbeda. Marcel menjadi korban dari keganasan RQ. Sementara sekarang Baluski menjadi satu. Makanan tambahan walaupun turtle menghilang. Yap, turtle yang hilang tapi itu tidak menjadi sebuah keuntungan untuk Geek Fam RRQ. Mereka berhasil untuk bisa membayar turtle tersebut dengan hal-hal yang begitu mahal. Apalagi tadi guntingan dari Super Ken untuk langsung targeting menuju ke arah Marcel. Ya, meskipun yang jadi tadi adalah adu retri juga ya. Ya. Tapi ya, Turtle masih sempat dipegang oleh Geek kali ini. Dan Geeknya, mereka cukup patah sebenarnya. Karena kalau aku ngelihatnya ini Nazara dengan Fredrin lumayan sulit buat bisa bergerak di game sekarang. Agak berat ya. Mhm. Ada Super Dan, ada Rince-nya juga yang bisa burst fireball. Dan lihat damage dari Super Ken ini udah gak main-main. Baloiski babak belur banget. Ya, belum level 4 ya. Iya. Akhirnya baru menginjak level 4 nih, baru punya Raging Sandstorm. Oke. Tapi belum ada gerakan lagi nih yang coba untuk dilakukan oleh keduanya. Sementara RRQ lagi mencoba untuk memaintain keunggulan mereka untuk sekarang, Om Awa. Yap. Sabar lagi nih buat RRQ, mereka sudah leading yang bisa dibilang jauh ya untuk di awal-awal seperti ini. 2000 Buset. difference. Itu ya Glorious Pathway langsung dikeluarkan pula Idok. Coba untuk bisa mengejar tadi sepertinya. Oke. Dan kayaknya kalau untuk kondisi seperti ini, kemungkinan untuk menuju ke arah Skypierce juga sangat memungkinkan ya untuk Aboy. 1v1. Super Dan masih cukup aman, tapi ada Nazara. Enggak ya, enggak ada gerakan lebih lanjut lagi juga. Damage-nya Yep. juga masih minim. Sakit banget. Tuh. Marcel. Ada pergerakan yang sudah dilakukan tapi masih belum maksimal. Hanya ini ya, bertukar aja ya. Buset. Nazara. 1v1 situation, ada Marcel yang mendekat dari belakang. Yep, Buset, ini dan- Nazara berani banget Om. Ya, Iya. tapi Nazara oke loh. Menurutku di sini Nazara dia bisa on par levelnya juga itu udah bagus banget. Ketemu dengan Suya kan yang memang punya mobilitas lebih dibandingkan dengan Fredrin tapi levelnya bahkan sedikit unggul tadi. Waktu ketemu. Yap. Dan Baloy berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Ada Dead Sonata dan juga Rhapsody tadi yang dikombinasikan sekarang Kenzie. Gagal mendapatkan Yap, dan goal crab-nya. wah ini turtle-nya bakal coba untuk di kontes pastinya karena Super Ken lagi mengintip dari arah kejauhan. Iya, dan ada migrasi pemain sepertinya ya dari atas menuju ke arah dari turtle-nya. Glorious Pathway udah langsung diuangkan pula, sementara sekarang Idok menjadi orang terdepan. Dan sahabat Bob udah langsung diuangkan, turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Nazara. Baloy, ada quicksand gun. Sementara sekarang coba lihat Marcel mendapatkan 1 point kill. Dan di tempat yang lain ada 1 point kill tambahan. Yap, Cair ini macuan. cair dan retribution dari Nazara 2 kali berarti. Boleh-boleh. Boleh-boleh loh. Yap. Kayak berhasil ya tadi dia nge-snatch dapetin bahkan timnya juga dipegang tadi oleh Geek Farm juga. Mengintip sedikit dari itemnya jelasnya. Skypierce akan dibeli oleh Super Toys setelah Fury Hammer. Dan kita tidak melihat ya adanya Skypierce di tangan dari Super Ken karena memang itu langsung didelegasikan nih menuju ke Super Toy. Ya, Jadi biar gak ada lebih dari 1 Skypierce ya. kalau di kompetisi begitu. Betul. Kalau yang di luar sana bebas. Kadang 3 Skypierce, 3 Skypierce Om. Kalau bisa 4 atau 5 ya. Semua ya. Oke, tapi ternyata untuk 1.500 gold yang tadi dipegang sama RRQ Hoshi. Tinggal satu momentum teamfight di area turtle yang kedua. Ini direnggut semuanya sama Geek Fam. Ya langsung ditarik ya ini. Bahaya banget Super Toy. Oke. Dia bisa ditahan juga. Dan melihat bagaimana Idok ini seharusnya posisi dia bakal bahaya banget ya. Karena kan kita tahu Revitalize, gak ada flicker Buset. juga. Coba lihat Marcelnya bekerja Marcel. sudah Marcel. Hampir saja solo kill. Wah takut banget loh itu ditempelin. Lah. Kayak begitu. Kepentok. Gak apa-apa, aman aja. Emang tembok-tembok GoPay ini memang luar biasa kokoh. Tuh. Bener, bener, Kokoh. bener. Gak bisa hancur ya. Kokoh. Gak bisa hancur. Nggak bisa hancur, Mau ditubruk juga kemarin juga gak masalah itu. Ya, tapi yang masalah tadi tuh purple buff-nya hilang. Diambil dengan Nazara. Ya, Jadi ya Super Ken-nya akan lebih timpang lagi dulu nih. Levelnya mungkin agak kesendat juga. dan udah mulai turun ya tensinya juga nih. Karena untuk Geek Fam, Wait, wah ini cek rumput dulu. Super Toy udah punya Skypierce, harusnya udah bisa diajak untuk team fight juga nih. Buat cari point kill. Cuman ya kayaknya minim sisi untuk bisa nge-lock siapa nih dari Geek Fam-nya Om. Untuk Iya. RRQ. Yang mau di lock sebenarnya ya lumayan susah ya karena Abai punya Crimson Beacon untuk kabur. Mungkin ambil depan. Di Nazara memang kelihatan tebel tapi itu kalau difokus bisa langsung tumbang. Cuman Oke. butuh banyak source skill banget. Benar, dan juga instant lock-nya nggak ada ya. Iya itu dia. Jadi PR utama ya. Mungkin law and order dari Idok sih.
yang menjadi standar untuk lock satu hero. Hey, ada pergerakan. Sudah kembali. Tertangkap berhasil diamankan oleh Nazara. Sementara sekarang coba lihat masih berhasil selamat. Dan mereka tetap mendapatkan keuntungan. Geek, masih mau lebih kah? Maju lagi loh. Ya dia coba untuk memberikan pressure pastinya ya. Tapi karena kalau kita ngelihat untuk Marcel yang ditarget tadi oleh teman dari RRQ. Selamat. Selamat karena dia punya Shadow Strike juga kan buat Iya. kabur. Bisa ada dashnya ya. Iya. Ada double dashnya. Oke, anti-kuras untuk Nazara. Baloy akan memberikan informasi untuk rekan-rekan yang lain. Dan kita melihat Kenzie juga cukup ini ya. Tidak terlalu banyak gangguan untuk Kenzie di game sekarang. Sama lah dengan support Toy juga. Ya. Dan sebelumnya kalau udah Lah, ada touring berdua itu. Valentina ngopi ke arah Sora, ya dia punya escape ability kayak lebih banyak gitu loh. Flickernya kadang bisa dipakai buat maju, double dashnya buat mundur. Buat mundur, Atau benar. kebalikan. Atau ya kalau mau kaburnya bisa lebih jauh juga ya. Heeh, Jatuhnya kan. iya benar. Oke. Hey, Eh, Baloy masih sanggup untuk bisa mempertahankan dari area bawah. Yap. Masih belum mau dikomit ya pastinya juga ya. Karena secara damage deal dan juga rotasi yang bisa dilakukan sama Geek Fam juga lumayan cepat harusnya. ya. Bahkan dari Geek sendiri nih. Wah, Aboynya sudah punya Skypear ya sekarang. ini dia Shadow Striker-nya. Sudah terlihat ya Om ya. Ya, jadi ini Idok pun harusnya ya wajib berhati-hati banget nih. Jangan sampai kena efek slow dan sampai gagal hitung kan. Kurang satu kotak itu sudah bahaya banget. Bisa nge-trigger Skypears aktif. Ya apalagi bisa chain kill banget kan. Oke bakal coba untuk dipegang. Oke, apa yang akan terjadi? Karena sekarang Aboy sudah memiliki Sky Pierce. Mereka berusaha untuk bisa mengatakan damage zaman for dalam satu yang diamankan tersebut. Kenzie ada di bagian belakang dengan Sigurd Fischer dalam satu dikeluarkan bakal Chrono Desya. Berhasil mendapatkan ke arah Ido. Bahkan double kill 20 stack udah dimiliki oleh Aboy. Ya battle Sky Pierce ya. Super Toy-nya juga tadi ngantongin 10 stack lethality. 10 stack. Yes, cuman tadi ada sumbangan damage dari Kenziski yang lebih besar juga. Dan akhirnya dieksekusi oleh Aboy Om. Oh, ya itu dia ya, kegunaan dari Skypears. Waduh bukan sakit dari banget. shootnya. Zam-zaman bor. Kenzinski. Shut down. Wah itu Marcelnya juga mulia sekali ya. Dia TB-in turretnya tadi untuk Kenziski bisa masuk Om. Yap, sangat bisa masuk sekali juga. Masih ada Marcel di depan. Oke. Marcel. Dan sekarang coba lihat Lord menjadi milik dari Geek. Ya ini Terus- perfect ya. Ini perfect. Turtle dapat Lord. Wah objektifnya komplit. Turretnya bahkan dari Geek belum ada yang hancur Pak. Yap, dan ini rapi banget juga sih untuk Geek-nya. Kelihatan bagaimana setiap team fight yang mereka pegang juga tadi kayak clear aja. Gak ada yang bisa langsung pick. Oke. Sementara sekarang Aboy. Dengan Crimson Beacon tadi yang sudah terlihat pula. Oh konsil. Oke, ini konsil arahnya kemana nih? Oh. Oke, terkapung! Ada zaman bola udah dipop up! Berhasilkah mereka mendapatkan langsung ke arah dua player? Karena untuk sekarang coba lihat ada buat bebas situasi antara Nazara juga seperti tapi seperti lebih memilih untuk bisa pergi dari area tersebut. Aboy mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Masih berhasil kabur lagi Super Dan. Di tempat yang lain, Kenzie melihat dari kejauhan. Ada Super Ken yang tepat berada di depannya. Ya ini juga dari RRQ mereka coba untuk mempertahankan outer middle turret. Masih aman, masih terjaga, nggak mau angle dari Geek Fam lebih luas lagi dan lore-nya pun harusnya masih bisa ditahan. Yap, sebuah guntingan yang bisa dibilang gagal tadi ya untuk GQ. Tapi mereka mencoba untuk bisa jauh lebih unggul juga. Sementara untuk Lord akhirnya bisa di-defense dengan cukup mudah oleh RQ Hoshi. Rins ada Ice Queen di sana. Ini seharusnya cukup membantu sih untuk Ice Queen yang dipegang oleh Rins ya. Yap, bakal memberikan efek slow-slownya juga terutama untuk Nazara ya. Dan Baloiski yang dari tadi menjadi targeting terus-menerus. Tapi Holy Crystal untuk Kenziski juga udah selesai nih Om. Waduh, ada ranking Sandstrom. Dan mereka mencoba untuk bisa mengejar dan menyerang dari belakang. Sepertinya berhasil didapatkan. Namun sekarang pertempurannya kembali terjadi. Di beberapa area dengan sangat cepat Kenzinski-nya masih berusaha bisa menyelamatkan diri. Dengan satu Synchrovision dan juga Chrono Days yang masih belum terlihat. Synchrovision kembali masih berada kejauhan dari Kenzinski. Dan itu di zaman Force udah langsung dikeluarkan pula. Dan mencoba kita mengerikan. Namun sekarang Super Dan harus mundur bersama. Tapi sakit banget. Damage yang dihasilkan. The triple kill. Wah, dan itu ada pengejaran yang dilakukan oleh Super Ken menuju ke arah Marcel. Yep. Marcelnya selamat dan Nazara tadi efek tahunnya connect 2. Iya. Itu berhasil ya. Memang nggak bisa kejar karena ada zaman force. Dia injak zaman force tadi Super Ken-nya. Yep. Jadi ada slow dari movement speed dia. Waduh. Oh, Kenzie.
Kenji sabar, relax, tenang, santai ya. Ya, karena cover langsung masuk dari belakangnya, konsil dari Baloi. Iya. Ready untuk menyelamatkan Kenzi. Deg-degan loh. Kenji yang Davin sayang deg-degan. Berbahaya itu, gerakan-gerakan berbahaya. Dan sekarang udah punya Divine Glaive lagi. Wah, Makin jahat lagi pastinya damage output yang disumbangkan oleh Kenziski yang belum tersentuh sama sekali. bener. Ini banyak banget target dari RRQ yang memang harus tepat ya. Iya. Mau kemana dulu nih? Mau ke Aboy atau mau ke Kenzi? Bahkan secara Nazara bisa pegang juga kan bagian depan. Akan sangat-sangat merepotkan sekali. Dan ya seperti yang kita mention juga tadi, item dari Marcel sendiri, Oracle Antivirus. Tebel nih Valentinanya. Ya, bukan brute sembarang, force ya. bukan sembarang Valentina ya. Langsung anti kiras ya dia. Antikiras dia. Iya, bukan brute force duluan, biasanya kan ada brute force. Ya, buat movement ya. Ya. Dan tambahan attack juga, tapi Buset. Masih main maju. Apa yang akan terjadi? Hehe. Lordnya berhasil langsung diamankan. Sementara sekarang Ido Wah. membawa rekan-rekannya di bagian belakang. Mereka mencoba untuk bisa memberikan serangan balas ataupun serangan bisa mereka bangun. Marcelnya berhasil langsung ditundukkan. Sementara sekarang Ido Aboy, pun harus Aboy, menghilang. Aboy. Namun di tempat yang berbeda. Aboy sendirian maju tapi membuka ruang untuk rekannya. Coba lihat Kenzinski mulai menggila. Kenzinski mendapatkan triple kill ke Maniac. Dan sekarang Super Chat menjadi cepilan untuk Kenzinski. Yami dan wipe out lah sudah. Terwipe out sudah. Maniac dari Kenziski. Dan ini akan menjadi penutupan dan RRQ Hoshi. What? Kesempatan mereka. Wow, dan inilah akhir dari perjuangan RRQ di season 17. Karena minggu yang berdarah sudah mengambil korban yang pertama. Dan itu adalah RRQ Hoshi, and congratulations Geek atas kemenangan 2-0. Bukan sekedar title, The King Slayer. Geek Fam 2-0 yang mereka dapatkan menutup seadanya harapan RRQ Hoshi untuk menuju ke babak playoff. Mau tidak mau, Geek membuat RRQ Hoshi harus fokus next season. iya, jelasnya banyak yang harus dibentuk kembali ya dari RRQ Hoshi. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya perjalanan mereka juga cukup mirip dengan Geek, di mana Geek mereka berhasil untuk menemukan kepingan puzzle mereka. Masuknya Marcel di sini membuat terlihat dari Geeknya sangat-sangat kuat sekali. Yap, dan heads up RRQ Hoshi. You already did your best. Tapi mungkin season ini bukan rezeki untuk kalian. Kasih tepuk tangan untuk RRQ Hoshi. Masih ada match yang harus mereka lalui. But congratulations once again Geek Fam. The King Slayer. Bukan cuma sekedar sematan nama, tapi mereka buktikan itu juga. Ya itu dia, King Slayer. Bangkit dari begitu banyaknya keraguan-raguan yang kita lihat juga mereka jalani dari awal season. Tapi semakin jalan untuk season 17, Geek Fam, mereka semakin memperlihatkan bagaimana kekuatan mereka yang sesungguhnya. Yap. Ternyata pergantian jungle bukan jadi masalah untuk mereka. Tuh. Justru melihat lebih tajam kalau eksekusi demi eksekusinya juga. Yep, Kenziski juga dan Marcel. Marcel oke banget. Nazara 2 rookie yang luar biasa om. Ya, tapi bisa bilang kayak mungkin kudos untuk Nazara ya. Ya. Karena berhasil untuk menjawab cuma bisa Harley. Oke. Di 2 match yang terakhir, tidak hanya Harley yang dipergunakan dengan Nazara. Yap. Banyak sekali hero-hero yang terbuka juga dan semuanya pastinya dengan kalkulasi backup yang cepat dari rekan-rekan yang lain. Dan juga ini upaya momentum dari RRQ yang memang paksa untuk team fight setelah mereka kehilangan Thor. Yep. Dan akhirnya jadi wipe out. Yep. Sebuah glorious pathway yang langsung dibuka ya. Memang tipenya terpecah. Cuma nggak ada pegangin Kenzi. Sekali lagi Kenzi di game ini terlalu bebas. Leluasa banget ya. Kenzi bebas banget. Terlalu bebas. Damage-nya udah gak ketahan itu. Yep. Momennya 2 kali loh itu.